suaranya, Bu? Mantap. Oke. Oke, ini video hanya untuk sebagai ilustrasi bahwa Dairi adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, jaraknya sekitar 5 sampai dengan 6 jam dari Kota Medan. Ya dulu kita nggak kebayang di daerah itu seperti apa untuk implementasi digitalnya, tapi pada hari ini mulai dari Pemkab sampai dengan ekosistemnya sudah melalui proses digitalisasi. Baik. Oke, mungkin sebelum sini. Oke. Ini adalah mungkin tampilan yang ingin saya jelaskan dahulu bahwa kepada adik-adik mahasiswa, pada sobat guru sekalian, bahwa untuk memulai digital planner, adik-adik jangan perlu ragu-ragu atau khawatir, karena hari ini adik-adik atau sobat-sobat sekalian itu sudah berada di zaman era ekosistem digital itu sudah ada. Sehingga kita bisa melihat bahwa peluang-peluang digital itu tidak harus dari ide-ide yang luar biasa sekali, tetapi coba lihat fakta-fakta yang atau fenomena-fenomena apa yang bisa dikembangkan. Nanti mungkin saya akan dalam presentasi ini akan coba sharing beberapa hal, tetapi di sini akan saya coba melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru mengenai ekosistem terkait dengan kolaborasi digital yang sudah ada. Nah, ini mungkin saya sharing dari sisi Bank Sumut yang hari ini sudah kita jalankan. Yang pertama, coba kita tampilkan. Dari sisi Smart City, bahwa hari ini hampir seluruh kota, kabupaten kota, baik tidak hanya kota-kota besar, itu sudah mulai melakukan penataan Smart City. Nah, Smart City adalah kota yang melakukan upaya inovatif menggunakan teknologi informasi dengan melakukan pemanfaatan ekosistem dengan gerakan ekosistem non tunainya untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi publik, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat ada 5 faktor penting dalam implementasi Smart City yang hari ini Bank Sumut dan juga perbankan yang lain itu mulai menyasarnya. Dan ini mungkin menjadi salah satu peluang adik-adik melihat bahwa ada peluang apa di 5 aspek ini. Yang pertama adalah di sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi pemerintahan itu sendiri, kebersihan, transportasi, dan pasar. Nah, Bank Sumut hari ini dalam kolaborasinya dengan berbagai stakeholder kita fokus pengembangan produk-produk kita untuk mengembangkan ekosistem digital di pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kebersihan, transportasi, dan juga pasar. Nah, di sini peranan stakeholder, khususnya masyarakat, begitu luas.
nanti kita akan bisa lihat masyarakat pendidikan itu tidak hanya sebagai user. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Heru Pranoto dari sisi pendidikan dengan hybrid itu membuka peluang adik-adik atau para sobat guru sekalian yang mempunyai soft skill, keahlian itu untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk berpartisipasi dalam memberikan pelatihan, kursus bimbingan, apapun ataupun private les ya, itu menggunakan teknologi yang ada. Ini itu adalah salah satu pemanfaatan yang utama. Nah, kalau teman adik-adik atau sobat-sobat lihat ada beberapa aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan, hari ini sudah ada ruang guru dan sebagainya, itu adalah bagian dari ekosistem tadi. Kemudian juga Pak Budi, ya, ada permintaan untuk full screen. Full screen. Oke, sebentar ya. Terbaca oleh audiens. Terbaca ya. Oke. Sudah? Oke, sorry. Tadi lupa mencet. Oke, untuk selanjutnya ada di pemerintahan, kemudian kebersihan, transportasi, dan juga pasar. Nah, apa yang kita lakukan untuk mendukung ekosistem smart city tadi dalam hal transportasi, sekolah, rumah sakit, pasar, ada beberapa ekosistem produk yang sudah kita luncurkan. Di antaranya tadi sudah kita lihat dalam video adalah dengan QRIS atau Quick Response Business Standard. QRIS adalah sistem pembayaran yang diterbitkan atau diciptakan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan QR code. Jadi pembayaran sekarang bisa dilakukan langsung hanya menggunakan atau menunjukkan kartu QR. Baik itu dia bisa bersifat statis maupun dinamis. Nah, adik-adik atau sobat sekalian mungkin sudah mengenal OVO, GoPay, atau dompet elektronik yang lainnya. Pembayaran melalui QRIS hanya cukup menggunakan smartphone. Bank Sumut juga sudah menerbitkan yang namanya kartu debit. Kemudian kita juga sudah ada mengenal mobile banking, ada virtual account, internet banking, dan uang elektronik. Nah, keseluruhan ekosistem ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Nah, agen Sumut Link. Nah, agen Sumut Link ini adalah produk laku pandai kita. Ini juga membuka peluang untuk para sobat masyarakat pada umumnya untuk menambah pendapatannya. Kalau mungkin di tempat lain mungkin ada Briling dan lainnya. Jadi ini adalah aplikasi yang kita ciptakan berbasis aplikasi Android itu untuk menjadi agen Bank Sumutnya lah, agen Sumut Link, di mana hampir seluruh transaksi perbankan yang bisa dilakukan oleh kantor cabang dan ATM itu bisa dilakukan di agen-agen Sumut Link kita. Jadi bisa untuk membuka rekening tabungan, setor tabungan, kemudian mengambil tabungan, kemudian untuk menu-menu payment purchase ya, seperti pembelian, kemudian pembayaran. Nah, itu yang ada semua di Bank Sumut itu bisa dimanfaatkan oleh agen-agen kita untuk menambah pendapatan, dan karena di sini ada profit sharing antara agen dengan Bank Sumut. Nah, kelebihannya adalah buat Bank Sumut akan reduce cost atau pengurangan cost dari sisi overhead karena hampir sebagian transaksinya itu bisa dilimpahkan kepada agen-agen tadi. Nah, ini adalah salah satu yang kita sebut adalah salah satu peluang yang sebenarnya adik-adik itu sudah ada sekarang di market. Begitu juga tadi kita cerita dengan rumah sakit, ya. Beberapa layanan rumah sakit hari ini ada juga menyediakan panggilan ke rumah, ya. Jadi beberapa rumah sakit dengan case pandemik yang dia tidak ditunjuk pemerintah untuk COVID-19 yang memang dia butuh, katakan seperti dari Pak Heru punya masalah dalam sisi infrastruktur, tapi dia punya sumber daya atau resources yang banyak karena dia juga punya sekolah. Ini ada beberapa yayasan itu hari ini para alumninya bahkan belum menjadi alumni dari sekolah-sekolah kesehatan tadi itu membuat aplikasi untuk bisa dipanggil ke rumah. Apakah sifatnya itu bentuk baby sister, kemudian ada beberapa yang berhubungan dengan melayani untuk perawatan orang sakit yang ada di rumah. Ini juga ada termasuk pemanggilan untuk private. Kalau dulu ada namanya private untuk swab, private PCR dan lainnya. Ini juga itu sudah berbasis aplikasi. Dan untuk pembayarannya mereka menggunakan juga memanfaatkan ekosistem yang sudah ada di layanan keuangan kita, apakah itu virtual account, mobile banking ataupun QRIS. Nah, pasar itu juga hari ini menjadi peluang
buat adik-adik untuk bisa menjadi digital planner ya. Jadi ini sekarang untuk pasar kita lagi garap khususnya di pasar-pasar daerah itu rata-rata kebanyakan dari pasar itu belum dikelola secara modern. Mereka masih dikelola tradisional. Dengan adanya pandemi kemarin, ada beberapa komunitas pasar itu membentuk beberapa orang untuk membangun yang namanya dropship lah istilahnya. Jadi dia menyewa sebuah lahan khusus untuk penjemputan. Jadi yang mau belanja itu dia cukup hanya pesan dari aplikasi, tapi mereka lah yang nantinya membelikannya. Nah, harganya itu disesuaikan dengan harga pasar. Jadi kerjanya itu adalah tiap hari dia daily untuk update harga, kemudian dia bisa dipesan melalui aplikasi, tetapi yang belanjanya itu mereka. Nah, mereka yang belanja dan mereka mengemas sehingga nanti konsumen tinggal datang dan dia masuk ke lahan yang dia sudah sewa tadi, dia langsung dropship, dia langsung ambil. Nah, pembayaran juga melalui online. Nah, ini juga kita sekarang lagi mengerjakan proyek itu di beberapa pasar. Jadi yang pelakunya siapa? Ya anak-anak muda pasar yang memang selama ini kerjanya itu juga bergantung pada pasar. Nah, ini juga menjadi satu peluang buat adik-adik juga bisa mengelolanya. Jadi secara end to end dia mengelolanya, selain dia juga tadi mengelola dia sebagai agent untuk pembelian barang-barang dari pasar, dia juga sebagai agen sumut link kita. Nah, ini kita kerjasama dan kemarin itu untuk untuk pengelolaannya itu akhirnya dibentuklah koperasi. Jadi di bawah koperasi pasar mereka menambahkan untuk penerapan dari kalau bisa dibilang digital market untuk pasar tradisional. Ini yang khusus pasar tradisional ini masih belum banyak sih kita lihat marketnya, dan ternyata potensinya ada. Apalagi kalau nanti mereka bisa menjualnya itu ke berbagai komunitas ya seperti di komplek dan lainnya. Nah, ini kemarin kita bahas transaksinya setiap pekan sudah mulai naik. Nah, ini juga menjadi satu solusi buat pelaku-pelaku pasar yang sifatnya itu taktikal ya, yang pasar kayak pasar kaget ya, pasar mingguan, pasar Rabu itu ada ya. Ini juga bisa menggunakan metode pasar. Jadi aplikasi-aplikasi ini juga sebenarnya open resource-nya sudah banyak ya, bahkan mereka juga kalau kemarin kita lihat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti Bukalapak dan lainnya. Tetapi yang perlu diorganisasikan adalah bagaimana mengorganisasikan mereka dan mendapat kepercayaan dari publik. Nah, ini yang penting juga. Nah, untuk kebersihan juga sama, ini terkait dengan retribusi kebersihan. Nah, ini yang menarik untuk kebersihan, hari ini kita lagi ada proyek dengan Pemkab Deli Serdang mengenai bank sampah. Nah, bayangin sampah itu bisa menjadi lahan bisnis hari ini adik-adik, para sobat sekalian. Dan hari ini bank sampah ini menjadi salah satu proyek piloting percontohan oleh Kementerian Kominfo dari Republik Indonesia, khususnya di Deli Serdang. Apa yang dilakukan dengan bank sampah? Hari ini kita berpikir bahwa banyak sampah-sampah yang faktanya bisa didaur ulang selama ini tidak dimanage dengan baik mulai dari rumah ya, dari rumah kemudian tempat-tempat rumah makan dan lainnya. Nah, jadi konsepnya itu adalah bank sampah tadi bekerja sama dengan pemerintah daerah, mereka akan mulai melisting tempat-tempat yang menghasilkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, jadi mereka siapkan adalah mereka siapkan tempat untuk dipilah mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang itu nantinya bisa dijual dengan harga yang sudah dipatok oleh bank sampah tadi. Nah, tetapi di sini kreativitasnya tidak hanya memilah secara manual, tetapi nanti semuanya itu bisa didata menggunakan aplikasi sehingga nanti pada jadwal tertentu jika sudah ready itu bank sampah akan langsung menjemputnya. Jadi sampah langsung dijemput baik itu yang dia bisa didaur ulang maupun tidak bisa didaur ulang. Namun nanti biaya retribusi kebersihannya itu bisa diambil dari penjualan sampah tadi. Jadi sampah-sampah tadi yang selama ini dia mengeluarkan cost untuk membayar untuk retribusi kebersihannya, hari ini tidak, malah dia bisa menghasilkan value. Nah, jadi untuk biaya retribusi itu nantinya kita kreditkan ke saldonya menggunakan uang elektronik ya, atau dompet elektronik. Ya, selanjutnya untuk pembayaran retribusi bisa dilakukan dari hasil penjualan sampah tadi. Nah, untuk kelurahan dan UMKM juga sama. Parkir juga sekarang sudah menggunakan trennya QRIS.
Nah, bahkan kalau kita ke China ya, itu pengemis juga ngamennya itu dia langsung bawa barcode QRIS ya, jadi nggak ada lagi uang tunai di sana. Baik, kemudian untuk solusi digital kita tadi juga sudah sedikit kita jelaskan, ada bahwa untuk solusi digital untuk yang namanya kota cerdas itu dari mulai kita harus fokus ke smart society-nya dan juga smart transportasinya. Juga sama untuk pembayaran digitalisasi dari ekosistemnya kita sudah ready, dan mungkin tidak jadi bank sumut, di bank lain juga sama. Itu QRIS, uang elektronik, kartu debit dan juga virtual account itu sudah sangat lazim ya. Jadi ini juga menjadi satu peluang. Nah, kemudian dari sisi loan itu juga hari ini para sobat Wifguru juga tidak perlu khawatir karena banyak sekali financial services yang juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada calon-calon pengusaha-pengusaha ya, termasuk di Bank Sumut. Kita juga nantinya untuk smart economy dan environment kita punya yang namanya smart loan ya. Jadi smart loan itu baik dia nanti untuk UMKM, ASN dan juga infrastruktur ya, itu juga kita fokusnya kepada pengembangan entrepreneur termasuk CSR. Artinya apa? Ini menjadi sebuah ekosistem yang sebenarnya secara keseluruhan itu akan menjadi modal buat para sobat sekalian jika ingin menjadi seorang trainer. Nah, begitupun kalau kita lihat dari sisi smart government yang kita punya hari ini, kita punya layanan digital. Tadi sebagian sudah kita tunjukkan bahwa untuk pembayaran pajak, apa itu PBB, PPATB, kemudian pajak parkir, bahkan sampai dengan retribusi kebersihan itu bisa dijalani secara digital. Nah, ini juga tentunya akan membuka peluang baru buat para calon-calon pengusaha untuk lebih berpikir kreatif lagi dari hal-hal yang sederhana tadi, apa yang bisa dikembangkan. Nah, salah satunya ini tadi sudah kita bahas, ini adalah tadi yang layanan Sumutlink. Ini kita ada program, ya ini juga kepada rekan-rekan Wifguru yang hari ini masih sekolah pun, itu yang masih sekolah atau masih kuliah bisa kesempatan menjadi agent kita. Tadi kita saya sedikit sudah jelaskan bahwa kita sekarang lagi punya program One School One Agent dan One Village One Agent. Nah, jadi sekarang setiap sekolah itu koperasi sekolahnya yang dikelola oleh siswa itu kita juga jadikan agent Sumutlink. Ya, jadi yang buat koperasi sekolah, semua transaksinya di sekolah kita kasih kesempatan untuk terima fee base, termasuk juga di kampus-kampus. Ya, jadi tiap kampus sekarang kita sudah mulai gerakan koperasi. Begitu juga ekosistem lainnya kepada guru dan juga kantin itu kita juga menjadi sasaran target kita untuk menjadi agent Sumutlink. Nah, begitu juga di kelurahan hari ini kita punya program BUMDes ya. BUMDes itu juga kita kasih kesempatan untuk menjadi agent kita, sehingga apa? Sehingga punya kesempatan untuk mendapatkan sharing fee yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan di wilayah Sumutlink. Nah, hampir semua transaksi perbankan itu bisa dilakukan di Sumutlink ya, mulai dari buka tabungan si Pandai, kemudian setoran tarik tunai, transfer dana ya. Jadi kalau nanti sekarang mau ada transfer dana nggak lagi harus ke ATM, nggak harus ke Smart Mobile, bisa ke agen Sumutlink terdekat, dan itu bisa dilakukan baik dia SKN maupun RTGS. Nah, itu juga untuk pembelian dan pembayaran tagihan yang ada. Nah, salah satu kelebihan kita adalah untuk seluruh pembayaran tagihan termasuk pajak daerah itu bisa dilakukan di bank, khususnya di Bank Sumatera Utara. Nah, secara singkat itu mungkin yang bisa saya sharing. Tapi ya ada hal yang menarik lagi sebenarnya selain ini adalah terkait dengan tadi juga di sektor pertanian cukup menarik ya. Nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusi untuk selanjutnya, sehingga nanti kepada adik-adik bisa sharing ya, sharing untuk terkait dengan bagaimana di sektor lainnya.